memasang keramik pakai semen agak campur pasir ya. Dan yang satunya ini semen biasa campur semen perekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sutarno Construction, semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan yang sakit semoga cepat sembuh. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memasang keramik pakai adonan semen campur pasir halus ya. Ini semen satu, pasirnya satu. Nah, seperti ini. Ini yang kemarin saya plaster itu. Ini dari keramik atas itu turun 1,5 cm. Jadi 1,5 cm itu untuk keramik dan semennya. Nah, ini semen campur pasir halus ya ini. Nah, seperti ini. Dan disarankan yang di belakangnya keramik diolesi hatian kalau pakai semen campur pasir. Di belakang keramik ini diolesi supaya lebih rekat nanti. Nah, seperti ini. Dianjurkan pakai semen hatian. Selalu diolesi, disarankan diolesi yang bagian keramiknya karena ini pakai semen pasir jadi lebih kuat diolesi. Ini sangat dianjurkan ya kalau menggunakan adonan campur pasir. Tempatnya sulit. Nah, yang ini dengan semen biasa, tidak dengan semen pasir.
lebih enak ditarik. Kalau yang tadi ada yang komen katanya menghabiskan semen, ya bisa saja dicampur pasir halus, tapi harus diolesi belakangnya mosek itu keramik dengan semen biar lekat. Kalau yang ini pakai semen biasa dan semen perekat, nggak usah diolesi belakangnya keramik. Nah, begini sobatku caranya yang pakai adonan campur pasir ini sama-sama satu timbo ini ya. Ini dapat 11 keping. Dan yang sebelah sini ini adonan semen biasa campur semen perekat. Kalau campur semen perekat itu nggak usah diolesi, yang di bagian keramik langsung diletakkan, dia sudah bagus. Coba dibuka mas, rata tak? Dalamnya? Waduh. Nah, begini sangat rata hasilnya. Oke mas, matur suwun infonya, karena ini banyak yang bertanya apakah keprok atau kosong. Ternyata penuh. Dan ini cukup menggunakan benang satu saja ya, karena benang ini hanya untuk barisan ratnya ini yang pertama. Setelah satu baris ini sudah nggak perlu benang lagi, karena banyak yang bertanya kenapa nggak pakai benang dua. Nah ini nggak perlu, karena ini lantainya ini sudah sangat lurus, jadi ikut ini saja. Hanya dicek pakai aluminium saja supaya tidak bergelombang. Nah begini sobatku, antara adonan semen campur pasir dengan adonan semen biasa campur perekat, hasilnya juga sama, dapatnya juga sama. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa kok nggak pakai adonan campur pasir semua? Nah ini di project besar, jadi saya nggak berani karena ada yang ngecek nanti. Dan ini sebetulnya ini di project ya, ini sekarang sudah di kawasan sini. Nah, ini nyambung dari sini. Nah. Rumah atlet Malaysia, ini rumah atlet Malaysia, no? Ini di project ini ya. Nah sobatku, sudah tidak menggunakan benang lagi, hanya satu barisan saja yang menggunakan benang, karena plasternya sudah rata, jadi nggak perlu benang. Nah begini sobatku, baru sebentar saja sudah dapat banyak, karena cara ini yang tercepat lah. Kalau di plaster dulu, ini memang cepat sekali. Dan saya mau tanya sama Pak Tukang, mau tanya pemasangan campuran pasir dengan campuran perekat keramik lebih mudah mana Pak? Ya, menurut saya itu lebih mudah pakai ini ya, semen campuran perekat. Soalnya nggak pakai kayak gini, Nggak usah diolesi ya, nggak usah diolesin, jadi cepat tinggal ngambil, ditaruh, ketuk, nggak usah pakai ngolesin. Terus Kayak masalah kekuatannya mas? masalah kekuatan itu Lebih kurang sama ya? kurang ya, Lebih sama kurang saja lah mas. Tinggal yang masangnya semennya cukup atau enggak cukup. Sebetulnya pakai semen, adonan semen pasir juga kuat ya, tapi kuat. Kalau di proyek besar ini tidak diperbolehkan, harus memakai semen perekat keramik, karena nanti kalau bosnya tahu nanti bisa marah. Mandornya itu memang tidak diperbolehkan dicampur pasir. Nah, yang tadi itu sana sedikit itu hanya membagi contoh
bisa ditiru di kampung kalau mau irit. Kalau di proyek besar memang tidak diperbolehkan, harus pakai semen perekat ya sobatku. Satu ukuran. Tapi sangat berbahaya. Anak-anak hati-hati. Seket telang hampir 1 cm ini. Keras. Nah, baru setengah hari sudah hampir siap sobatku. Nah, ini di bagian-bagian pintu ini. Nah, memotongnya caranya begini. Rapi. Di bagian pintu kok bisa rapi begini? Ada tekniknya, Pak? Cara memotongnya? Ya. Baca Yasin 7 kali tahan nafas. Gitu. Rapi. Sangat rapi. Ini tukangnya agak banyol ya, sobatku. Ini memang tukangnya agak banyol sedikit, nggak apa-apa. Yang penting bersemangat kok, biar nggak boring. Ya. Dulu saya waktu belajar ya digitukan, Bang. Disuruh tirakat. Wah, 40 hari gitu. Bukti. pantesan. Aneh. Pantesan sekarang kalau ditanya kok agak banyol. Tanya begitu ya. Yang penting diukur yang pas Iya. sikunya. Ya, terus Harus telaten. potongnya. Sekarang motong di bagian gotnya. Ini dibuat 21,5. Yang paling ujung sini 21. Testing itu potongannya nih. Iya. Dalam. Sudah cocok atau belum? Ada dalam. Potongannya di bagian dalam yang harus keluar. Ada berapa Mas Bro? Ini Ya well, pisang seelok 11 dengan yang kecil itu. 11. Yang kecil pun sudah ada. Tinggal memotong. Itu 2, 3, 4, 5. Nanti 2, 7, 8. Tadi tidak.
selesai. Ini nggak sampai 1 hari ya. Ini cara masang ketingnya ini. Pakainya tidak gede. Nah, sampai 1 hari saudara-saudara. Sungguh cepat. Tinggal dibersihkan, terus dinati ya. Sekarang tinggal nutup natnya ya, pakai semen biasa ini. Cara melapis. Ini mudah ini dan gampang. Nah, begini sobatku, tekniknya cukup mudah dan cepat. Ini nggak sampai 1 hari sudah selesai. Sekali scapingnya, sekali ngenatinya, nggak sampai 1 hari sudah selesai. Nah, tinggal sedikit. Oke sobatku, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.